Nah, baik para hadirin. Kembali pada ayat 65 yang terakhir sekali kita baca. Allah di sini mengatakan qul huwal qadiru. Nah, jadi kan tadi ceritanya Allah katakan siapa yang akan menyelamatkan kalian kalau sekiranya Allah menimpakan kalian bencana di darat dan di laut, kira-kira begitulah. Dan kemudian Allah katakan Allah yang menyelamatkan kalian. Nah, Allah kena ingat tanya. Sesungguhnya Allah ini mampu mendatangkan bencana kepada kita ini. Ya, bukan hanya bencana di darat maupun bencana di laut. Tapi Allah kepuahan apa? Qul huwal qadir ala ay yab'atsa 'alaikum. Allah bisa saja mengirim bencana kepada kalian. Ya. Nah, kalau tadi ini zulumat di darat dan zulumat di laut. Nah, ini bisa jadi ini kan suatu yang yang kita bisa lihat begitu ya. Jadi mungkin kita juga bisa memprediksinya dan ada gejalanya barangkali demikian. Nah, kalau ini suatu yang dikirim, dia tidak bisa diprediksi. Kita tidak tahu, tidak ada gejala. Tapi kalau yang tadi ini bisa jadi bergejala aja. Ada tanda-tandanya. Ya, baik ketika kita di darat maupun ketika kita di laut sakit dan itu ada tanda-tandanya. Nah, tapi ini Allah utus memang. Dia tidak bertanda. Allah beri gempa buminya hanya tanda aja. Tidak ada tanda-tanda mau gempa bumi malamnya apa tanda, nggak bisa ditandai itu. Hanya tanda. Ya, tandanya misalnya Tuhan ingin jatuhkan, nggak ada tanda itu. Jadi kita tidak bisa memprediksi tanda-tanda tersebut. Nah, Allah katakan di sini, Allah mampu mengutus kepada kalian, mengirim kepada kalian azab min fawqikum dari atas kalian. Apa saja itu. Dan lihatlah umat terdahulu bagaimana Allah binasakan dengan azab tersebut dan mereka tidak tahu dan mereka tidak pernah memprediksi bahwa mereka akan kedatangan hukuman seperti itu dari atas mereka. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah. Jadi Allah tenggelamkan, Allah benamkan bumi atas pakiban lah ya. Ada banyak cara yang Allah bisa buat. Intinya Allah katakan azab dari atas dan azab dari bawah. Dan terakhir Allah katakan au yalbisakum syi'a wa yadhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Atau Allah membuat kalian ini saling bunuh-membunuh. Allah juga pegang kedua-duanya. Jadi Allah kirim azab dari atas dan dari bawah, atau Allah kemudian membuat kita ini binasa, tetapi binasa dari tangan kita sendiri. Kita akan saling bunuh-membunuh. Nah, jadi di sini ada banyak hadis terkait dengan ayat 65 ini. Saya akan bacakan beberapa saja, ya, tidak banyak, karena meskipun riwayatnya banyak, tetapi maknanya lebih kurang sama lah. Mungkin beda-beda sedikit redaksi ya. Nah, jadi yang pertama di sini, dan nanti ada hal yang di ujung, mudah-mudahan kita cukup waktu, saya akan memberi sedikit komentar kepada hadis-hadis yang kita baca ini. Nah, di sini yang pertama, an Khalid bin Yazid an Abi Zubair an Jabir qala lamma nuzilat qul huwal qadir ala ay yabatha 'alaikum 'adzaban min fawqikum qala Rasulullah a'udzu billahi min dzalik. Jadi Jabir mengatakan ketika turun ayat, katakan Allah mampu berkuasa untuk mengirim kepada kalian azab dari atas kalian. Rasulullah mengatakan a'udzu billahi min dzalik. Aku berlindung kepada Allah daripada azab yang diturunkan dari atas. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian. Rasulullah kemudian mengatakan auzubillahi min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari yang demikian, azab yang dikirim Allah dari bawah. Jadi dari langit dan dari bumi. Au yalbisakum syi'a, atau Allah akan membuat kalian saling bunuh-membunuh. Lalu kemudian Nabi mengatakan hadza aisar. Ini lebih mudah. Hadza aisar. Ini lebih mudah. Itu satu, ya. Nah, kemudian adalah hadis yang lain, suila Rasulullah an hadhil ayat. Jadi Nabi ditanya tentang ayat yang barusan kita baca, disampai kepada qul huwal qadir ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum
azab dari atas dan dari bawah. Faqal amma innaha kainah wa lam ya'ti ta'wiluha ba'd. Nah, ini terjadi kata Nabi, tetapi kejadiannya belum lagi, belum datang. Nah, kapan? Wallahu a'lam. Dalam hadis yang lain, di sini disebutkan an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an abihi qala aqbalna ma'a Rasulillah hatta mararna ala masjid Bani Muawiyah. Nah, jadi suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ayahnya ini, ayah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas keluar bersama Rasulullah SAW sampai melewati masjid Bani Muawiyah. Fadakhala fasalla raka'atain. Lalu kemudian Nabi masuk ke masjid tersebut dan sembahyang dua rakaat. Fasallaina ma'ah, dan kami pun sembahyang bersamanya. Fanaja rabbahu azza wa jalla tawilan, dan di situ dikatakan Nabi bermunajat kepada Allah dengan munajat yang lama. Ya, jadi Nabi doanya panjang di situ. Nah, panjang doanya, tapi dalam hadisnya di sini pendek. Qal sa'altu rabbi thalathan. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada sahabatnya, dalam doaku tadi, aku meminta kepada Tuhanku 3 hal. Yang pertama dikatakan sa'altuhu alla yuhlik ummati bil gharqi fa'ataniha. Bil gharqi fa'ataniha. Jadi beliau mengatakan, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat ini tidak dibinasakan dengan al-gharq. Al-gharq ini ditenggelamkan. Ya, ini biasa ini ditenggelamkan ke dalam bisa jadi ke dalam laut, bisa jadi ke dalam bumi begitu ya. Dan Allah pun mengiyakan permohonanku tersebut. Jadi kita tidak akan dibenamkan ke dalam bumi ini, baik melalui daratan maupun melalui lautan. Kemudian was'altu ala yulik ummati bis sanah fa'ataniha. Aku juga berdoa meminta kepada Allah agar ummahku ini tidak dibinasakan dengan kelaparan. Jadi kita ini tidak perlu risau dengan soal makan minum, ya. Jadi insyaallah kita ini tidak akan kelaparan yang membinasakan, ya, walaupun ada beberapa kasus ya, tempoh hari di Ethiopia, tapi itu menjampu-jampu di situ ya, bercampur-campur. Jadi di sana ada juga orang Kristennya ya. Nah, tapi intinya ummah ini secara umum ya, walaupun di sana ada sempat kemarin itu krisis pangan di Afrika dan mengenai beberapa negara Islam, tapi itu tidaklah sampai kemudian membinasakan mereka semuanya di situ, dan juga tidak menimpa kepada seluruh umat Islam yang lain. Nah, lalu kemudian Nabi mengatakan Allah memberikan itu kepadaku. Wa sa'altuhu alla yaj'al ba'sum bainahum famana'aniha. Dan aku meminta kepada Allah supaya agar ummahku ini tidak saling bunuh-membunuh. Tapi Allah tidak memberikannya kepadaku. Nah, ini beberapa hadis terkait dengan ayat di atas. Nah, kemudian hadis di depannya ini maknanya lebih kurang sama. Kemudian di bawahnya ada satu hadis yang lain. Hadis yang tadi tapi doanya berbeda di sini. Jadi ceritanya lebih kurang sama. Jadi dikatakan faji'tu hatta qumtu khalfahu. Jadi seorang sahabat, aku masuk dan aku berdiri di belakang Nabi. Saya baca cepat. An Muaz bin Jabal, ini ceritanya. Jadi ataitu Rasulullah atlubu qila li kharaja qabl, dan seterusnya sampai dikatakan Nabi sembahyang fa atala shalah. Jadi beliau sembahyangnya lama seperti cerita tadi. Falamma qada salatu qult, ketika beliau selesai daripada sembahyangnya, aku bertanya, ya Rasulullah, laqad shallaita salatan tawilah. Jadi engkau tadi sembahyangnya sangat lama, sangat panjang. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, inni shallaitu salatan raghbatan wa rahbatan. Jadi Nabi mengatakan, aku sembahyang tadi sembahyang raghbah wa rahbah. Jadi sembahyang dalam keadaan penuh takut dan penuh harap. Ini sa'altullah azza wa jalla thalathan fa'atani ithnatain wa mana'ani wahidah. Dalam sembahyang aku meminta kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal.
Nabi memberiku dua dan menahanku daripada yang satu. Artinya Nabi tidak memberiku yang satu. Sa'altuhu alla yuhlik ummati gharaqan fa'atani, sama dengan di belakang. Aku meminta agar umatku ini tidak ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam bumi, Allah memberinya kepadaku. Wa sa'altuhu alla yudhhira 'alaihim 'aduwan laysa min fa'ataniha. Ini tidak disebutkan di belakang tadi. Jadi ini artinya apa? Aku meminta kepada Allah supaya kita ini tidak dikalahkan oleh musuh. Jadi ana pelai ada cik tanya ke Amerika, ke China, ana pelai adanya. Intinya kita tidak akan pernah punah dengan musuh ini. Toh nanti pada akhirnya di akhir zaman paling tidak orang-orang yang tadinya hari ini punankeun memusuhi kita dan mereka nanti akan beriman. Ya, orang-orang yang dahulunya kafir kepada Isa, ya, mereka akan beriman kepada Isa. Jadi kita akan menang nanti pada akhirnya. Jadi musuh ini tidak akan membinasakan kita. Ya, walaupun dalam perjalanan dinamika itu biasalah, sejarah gitu ya. Nah, wasa'altuhu alla yaj'al ba'sum bainahum faraddaha alayya. Dan kemudian yang ketiga, aku memohon kepada Allah agar tidak menjadikan umat ini saling bunuh-membunuh, faraddaha alayya. Jadi Allah tidak menerima doaku. Nah, ini banyak ini ya hadisnya, tapi saya kira cukup ya. 4 riwayat ini kita baca.